Bapak Ibu mohon izin untuk saya mulai kegiatan hari ini ya. Bisa terdengar jelas suara saya? Ya, Bu. Bisa. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sebelumnya puji syukur pada kegiatan hari ini kita bisa bersama berkumpul dalam kegiatan virtual untuk pengimbasan modul 1.4 dari CGP Angkatan 4 Kota Malang. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, untuk pengimbasan hari ini akan ada 5 materi dan 5 pembicara yang akan melakukan pengimbasan sebagai narasumber pada siang hari ini. Yang pertama ada materi perubahan paradigma belajar yang akan disampaikan oleh saya, Bu Wahyu Retno Dewi. Yang kedua adalah materi disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bapak Cahyo Wahyu dari SMP 16. Kemudian ada materi ketiga tentang motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar yang akan disampaikan oleh Ibu Rias Angguntina. Kemudian ada materi keempat tentang posisi kontrol restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Elok Fitria. Dan yang terakhir adalah materi kelima yang akan disampaikan oleh Ibu Halimatus Sadiah dengan materi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bapak Ibu mohon izin kami di sini untuk melakukan pengimbasan sebagai dalam rangka untuk tugas modul kami yaitu tugas modul 1.4 dalam seleksi CGP Angkatan 4. Mohon izin untuk saya mulai untuk materi yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Saya mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Sebentar. Apa sudah bisa terlihat materi saya? Bisa terlihat ya Bapak Sudah Ibu mulai, materi Bu. saya? Baru Iya. Saya langsung mulai saja. Di sini saya akan menyampaikan tentang perubahan paradigma belajar. Jadi saya adalah Wahyu Retno Dewi dari SMK Pratnya Paramita Malang. Di sini akan saya sampaikan tentang paradigma belajar. Paradigma pembelajaran atau teaching and learning paradigma itu bermakna sebagai cara pandang terhadap proses pembelajaran. Satu sisi dilihat bahwa siswa atau peserta didik sangat dominan pengaruhnya terhadap proses pembelajaran. Cara pandang demikian memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Cara pandang inilah yang disebut sebagai pembelajaran berpusat kepada siswa atau student center. Nah, ini ada perubahan paradigma. Jadi dari paradigma lama yaitu guru adalah yang paling menentukan. Guru dipandang sebagai sosok yang paling tahu. Kemudian peserta didik adalah diibaratkan seperti gelas kosong. Guru yang lebih aktif dan siswa lebih menjadi objek pembelajaran. Sedangkan perubahan menjadi paradigma baru, siswa itu lebih dituntut untuk lebih aktif dalam pembelajaran, yaitu student center learning. Siswa diajak atau diberi kesempatan untuk belajar mencari tahu sendiri. Guru dalam paradigma baru bertindak sebagai fasilitator, sebagai mentor, dan sebagai rekan.
Guru berperan juga dalam menuntun, membentuk siswa yang berkarakter sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Ini ada 4 pilar belajar. Yang pertama adalah learning to know, belajar untuk mengetahui. Learning to do, belajar untuk mengerjakan. Learning to be, belajar untuk menjadi dirinya sendiri. Dan learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Pendidik itu sebenarnya hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dasar pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan anak didik, baik dari mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya. Kodrat anak itu ada 2, yaitu kita harus tahu kodrat alam dan kodrat zamannya, mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu merupakan kebutuhan siswa, kita harus tahu siswa itu yang kita butuhkan itu apa. Dan juga mereka itu sebenarnya harus dibuat senang ya Bu dengan mata pelajaran yang kita sampaikan. Berhubungan dengan, kalau kodrat alam itu berhubungan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada. Sedangkan kodrat zaman itu sekarang udah berhubungan dengan kecakapan abad 21. Jadi sekarang kalau kodrat zaman tuh anak-anak lebih mengarah ke pengetahuan tentang IT ya, tentang teknologi. Jadi jangan sampai kita melakukan pembelajaran dengan model-model jadul yang kurang disukai sama anak-anak. Anak-anak itu lebih suka misalkan diliatin video, diliatin YouTube dengan media pembelajaran yang menarik, pakai animasi seperti itu. Jadi pendidikan itu sudah harus disesuaikan dengan kodrat zaman yang sekarang. Jadi kodrat zaman itu berhubungan dengan atau berkaitan dengan isi dan irama. Nah, di tempat saya itu saya kan mengajar di SMK Bapak Ibu. Jadi kalau di SMK itu dulu awalnya sebelum saya mengikuti kegiatan CGP ini, itu lebih mengarah ke tuntutan kurikulum. Jadi paling tidak yang penting kurikulum saya selesai, materi saya selesai, entah anak itu bisa tahu atau bisa ngerti atau tidak, itu nanti dipikirkan belakangan dulu sebelum mengikuti kegiatan ini. Tetapi setelah mengikuti kegiatan ini, saya sudah mulai tahu bahwa yang dibutuhkan mereka itu sebenarnya setiap hari itu berbeda gitu. Makanya kita harus mulai untuk belajar mengenal mereka terlebih dahulu. Kebutuhan mereka itu apa? Tidak bisa dipaksakan bahwa kita harus, kamu sebagai siswa harus nurut apa ya kata saya gitu. Apalagi kalau di SMK itu saya pegangnya untuk mata pelajaran yang produktif ya. Mata pelajaran produktif itu mata pelajaran kejuruan gitu. Jadi kalau di pelajaran produktif, kalau saya memaksakan mereka harus mengerti pelajaran saya, harus tahu dan harus selalu menuntut kurikulumnya, itu mereka akan bosan gitu. Dan saya sudah berusaha untuk menyesuaikan dengan jurusan, paling tidak dengan jurusan mereka, walaupun dengan materi yang sama. Jadi ini contohnya, saya membuat pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi untuk pembelajaran di SMK itu ada pembelajaran untuk jurusan, kebetulan sekolah saya itu ada jurusan perhotelan, kecantikan, dan juga farmasi. Jadi kegiatan pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Penggunaan bahan praktikum dengan materi sama dengan, tetapi disesuaikan dengan jurusan peserta didik. Itu adalah salah satu upaya untuk mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Juga dibuat pembelajaran dengan cara praktikum yang membuat mereka jauh lebih mengerti apa materi yang kita sampaikan. Seperti itu. Itu untuk materi yang pertama tentang perubahan paradigma dalam pembelajaran. Untuk materi yang selanjutnya, saya izin untuk stop sharing. Bapak Ibu, itu tadi adalah materi pertama. Materi pertama tentang perubahan paradigma. Seperti itu. Untuk materi yang kedua akan langsung dilanjutkan
untuk materi tentang disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bapak Cahyo. Kepada Pak Cahyo dipersilakan, monggo Pak bisa langsung. Terima kasih Bu Wahyu. Suara saya kedengaran ya, Bapak Ibu? Iya Pak, terdengar. Kedengaran ya. Mohon maaf, wajahnya gelap. Ini di ruangan. Materi saya di Word bisa dilihat, Bu. Terima kasih Bu Wahyu. Saya mau melanjutkan yang materi kedua, disiplin positif. Sudah terlihat Bu ya? Belum, Pak. Belum. Belum, mungkin salah tekan mungkin Pak. Salah tampilan mungkin Pak, dicek lagi. Ini belum kelihatan ya? Belum kelihatan Bapak Ibu? Belum Pak, masih mulai itu ya. Coba yang lainnya apa sudah? Sudah kelihatan? Belum Pak. Belum ya? Nah, ulangi lagi aja. Kalau online itu biasa seperti ini nggih Bapak Ibu ya. Ada kendala teknis, harap bersabar nggih. Mohon maaf ya. Sudah tampil? Atau masih belum? Di mana Bu? Belum Pak? Belum Pak Cahyo, masih hitam. Belum ya? Masih hitam.
Pak Wahyu di Bu Rias, mungkin izin usul Bu Rias. Nggih, monggo Bu. Mungkin bisa dibantu temannya saja satu tim untuk share screen, jadi Pak Cahyo tinggal membacakan begitu. Ya. Sebentar. Belum Pak sepertinya. belum ya Pak ya. Kalau tampil di situ kelihatan. Pak Cahyo sampun, sudah terlihat. Sudah terlihat ya Bu. Sampun Pak. Oh, ya. Ampun Pak. Kelihatan, Pak. Oh, ini Pak ya. Iya, biar kelihatan. Santai. Oh ini. Nah, bisa saja dulu. Nah, agak digeser. Makasih Pak. Nah, Sudah Bu ya. Iya Pak, monggo bisa dilanjut. Ya, saya mau mempresentasikan disiplin positif. Ya. Ini saya pakai Word. Disiplin positif mungkin di beberapa buku, di beberapa kegiatan pasti sering dibahas, ditampilkan, didiskusikan atau dipraktekkan di kegiatan-kegiatan, entah itu di sekolahan, entah itu di rumah, entah itu di masyarakat. Disiplin positif. Kita menulis tetap tenang saat menghadapi situasi sulit adalah salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan disiplin positif. Kebanyakan kita kalau menghadapi permasalahan yang tiba-tiba kadang-kadang emosional dulu, tidak bisa tenang, akhirnya tidak bisa berpikir positif dan untuk meraih kedisiplinan yang baik. Ini ya buku-buku yang bisa dibaca, yang nanti saya ambil sedikit saja. Arti dan manfaat disiplin positif untuk kegiatan kita sehari-hari di sekolah, di rumah. Saya ngambilnya disiplin positif di dalam buku itu artinya tentang menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Kita mungkin setiap hari di sekolah hukuman, kalau salah dihukum, kalau berprestasi hadiah. Akhirnya mindset anak, kalau saya salah pasti dihukum, kalau saya berhasil pasti dapat hadiah. Mungkin mindset itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dirubah, tetapi dengan disiplin positif anak-anak akan belajar. Ini manfaatnya disiplin positif dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak. Anak tidak memiliki rasa takut dan tidak memiliki rasa mengharap sebuah hadiah, sebuah pujian, sebuah kado, entah itu dari Bapak Ibu guru, entah itu dari orang tua. Manfaat kedua dapat mendukung kemandirian anak dan rasa bertanggung jawab atas dirinya. Mungkin di sini semuanya Bapak Ibu guru. Pengalaman saya ngajar di SMP 16, itu anak yang aktif itu ya itu terus. Anak yang prestasi ya itu terus. Anak yang pandai ya itu. Padahal kita mengajari itu mungkin 20 sampai 30 lebih. Tapi yang aktif ya itu. Dengan disiplin positif mendukung anak untuk kemandirian, berani untuk bertanggung jawab dalam kegiatan aktivitas di sekolahan. Yang ketiga dapat mendukung lingkungan yang lebih baik dengan melakukan disiplin positif, disiplin yang baik, entah itu di lingkungan manapun, agar siswa itu dapat
berperilaku yang baik-baik. Berikutnya, perlu diketahui sebelum menerapkan disiplin positif, sebelum kita mengubah orang lain untuk disiplin positif, kita juga harus mengetahui siapa yang kita hadapi, anak umur berapa, karena setiap anak itu memiliki zaman sendiri-sendiri. Zamannya anak SD berbeda, zamannya anak SMP, dan berbeda zamannya anak SMA. Bapak Ibu guru tidak bisa menyamakan peraturan atau himbauan. Kita sering lupa bahwa 20 atau 30 siswa di dalam kelas itu memiliki keunikan yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Jadi untuk menerapkan disiplin kita harus mengetahui keunikan masing-masing anak. Disiplin untuk anak usia balita berbeda dengan anak yang usianya lebih besar. Anak terlahir dengan sifat masing-masing. Misalkan yang muda berkenalan dengan orang baru, dan ada yang sulit. Kita menghadapi siswa mudah berkenal dengan temannya, ada yang pendiam di dalam kelas. Itu keunikan yang berbeda-beda, dan guru berusaha untuk merubah mindset mereka agar bisa berkenalan semuanya. Pahami kebutuhan anak. Kebutuhan anak itu bermacam-macam dan berbeda-beda. Di sini saya cuma kebutuhan dasar saja, makan, minum, tidur, main. Sekarang mungkin kita melupakan main. Merdeka Belajar itu belajar sambil bermain. Makan itu pasti, semua perlu, minum pasti, tidur pasti. Main ini gimana main yang produktif, main yang bisa mendekatkan ke anak yang disiplin positif. Yang perlu dipenuhi, misalkan anak yang sedang kelelahan, mengantuk, dan lapar akan sulit mengikuti aturan, mematuhi kesepakatan, memahami, dan menerima pelajaran ketika di sekolah. Jadi kadang-kadang kita percuma, kita berbicara di depan, sedangkan jamnya sudah jam 12 siang, kita dianggap dalang yang menggerakkan wayang, tapi anak-anak di belakang itu tidur-tiduran. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan dia itu apa. Jadi mungkin guru penggerak itu harus menggerakkan hal-hal yang diem, yang ngantuk di siang hari untuk bisa aktif. Jadi ada kalimat, anak yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dapat menjalani rutinitas keseharian dengan baik. Jadi anak yang dapat, entah itu di rumah kasih sayang orang tua, di sekolah dapat kasih sayang Bapak Ibu guru, saya yakin perbuatan mereka itu sesuai dengan peraturan, sesuai dengan anjuran Bapak Ibu guru. Tantangan dan hambatan pendidikan, tantangan dan hambatan pendidik saat menerapkan disiplin positif. Kalau kita mengucapkan disiplin positif itu mudah, tapi mempraktekkan di lapangan itu sulit. Semua pasti Bapak Ibu guru mengalami itu. Kamu harus disiplin positif, tapi disiplin yang bagaimana? Tantangannya yang paling mencolok, pengalaman masa lalu pendidik. Jadi setiap pendidik pasti memiliki masa lalu, setiap orang tua, guru pasti mengalami, dan identik dengan memaksakan peserta didik untuk mengikuti apa kata guru. Sedangkan kalau guru belajar yang merdeka, itu guru yang mengikuti anak mungkin ya. Anak yang aktif, anak yang produktif, anak yang inovatif. Pengalaman saat menjadi anak akan mempengaruhi cara penerapan disiplin pada anak saat ini. Banyak pengalaman yang dapat diterapkan pada anak, tetapi ada juga pengalaman yang tidak perlu diulang. Karena zaman kita berbeda, kita sekolah jalan kaki, anak-anak sekarang sekolah diantar orang tua.
mungkin nanti kalau kerja juga akan diantar orang tua juga. Ini pengalaman masa lalu tidak bisa diterapkan ke anak-anak zaman sekarang. Tadi Bu Wahyu sudah bilang zamannya berbeda. Yang kedua, emosi pendidik. Kadang-kadang pendidik itu masalah di rumah dibawa ke sekolahan, imbasnya ke anak-anak. Itu pengalaman kebanyakan seperti itu. Akhirnya anak-anak tidak diajar, tapi emosional itu lebih diutamakan. Saat penerapan disiplin, ada berbagai emosi yang dirasakan oleh pendidik. Hal tersebut sangat wajar dialami, tetapi perlu dikendalikan dengan baik. Emosi perlu, tapi perlu dikendalikan biar yang di rumah, di sekolah, di kelas. Jadi ada kalimat yang berbunyi, disiplin diri anak dimulai dari hubungan yang kuat dan rasa percaya yang dalam. Seorang guru dengan siswa harus memiliki rasa percaya diri, bukan guru ke siswa, tapi kadang-kadang kita berpikir kita adalah sahabat mereka, kita teman mereka, kita sharing. Karena kadang kita dapat ilmu dari siswa, tapi kadang siswa juga dapat ilmu dari Bapak Ibu guru. Perlu dipahami dalam penerapan disiplin positif, itu ada 3 hal penting dan 3 hal yang harus dihindari. Yang pertama adalah menunjukkan sikap tegas dan konsisten sekaligus menunjukkan kasih sayang. Di awal tadi, disiplin positif itu hadiah, hukuman, dan hadiah. Menunjukkan sikap tegas, konsisten. Kadang-kadang tegas itu lebih condong ke hukuman. Tapi bila bisa tegas itu dibarengi dengan kasih sayang. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dari kesalahan. Sebelum kita disiplin, kita harus salah dihukum. Kadang-kadang kita harus memberi penjelasan bahwa salah itu wajar, tapi kalau salah berkali-kali itu yang tidak wajar. Yang ketiga, melakukan komunikasi yang baik dan menghargai. Pengalaman di pelajaran saya itu tidak harus menunggu kesalahan, tapi seminggu sekali kita harus berkomunikasi dengan siswa agar kita tahu kondisi siswa, kebutuhan siswa, sehingga kita bisa mengarahkan ke disiplin agar seminggu berikutnya lebih baik. 3 hal penting yang perlu dihindari untuk menerapkan disiplin positif. Menunjukkan sikap keras sehingga anak merasa takut dan rendah diri, atau menunjukkan sikap lembut sehingga anak menjadi manja. Jadi sebagai pendidik kita nggak perlu merasa keras atau perlu ditakuti, tapi kita memiliki tegas, tapi ditujukan dengan kasih sayang. Yang kedua, memberikan hukuman kepada anak ketika melakukan kesalahan. Ya, ini yang sering saya alami, anak salah dihukum. Padahal kalau kita pahami kesalahan itu harus ada alasannya. Tidak semua salah itu harus dihukum, tapi latar belakangnya kesalahan itu apa. Mungkin anak belum tahu, akhirnya berbuat salah. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang tidak menyenangkan dalam keluarga sebagai orang tua, misalkan memarahi atau menyindir. Ketika sebagai pendidik, misalnya memberikan hukuman fisik. Pengalaman saya ngajar itu sering kejadian di rumah, dibawa anak ke sekolahan, kasih sayang orang tua yang kurang ditambahin kasih sayang guru yang kurang juga dengan hukuman. Itu yang bila bisa dihindari. Akhirnya ada kalimat yang berbunyi, anak sungguh disiplin bukan karena kepatuhan atau ketakutan, bukan karena ada kepatuhan peraturan di sekolahan.
atau ketakutan, melainkan karena kesadaran dan kepedulian. Bila kita memahami kedisiplinan yang positif, lulus dari sekolahan, dia tetap disiplin. Kadang-kadang kita berpikir lulus dari sekolahan, kembali lagi ke nakal. Mohon izin untuk Pak Cahyo untuk bisa dipercepat waktunya, nggih Pak. Siap, Nggih. ini tinggal Karena masa sedikit, ada Bu. 3 pemateri lagi yang harus menyampaikan iya. materinya. Iya, Iya. maaf ya Pak Cahyo. Ya Bu, mengatasi anak saat melakukan kesalahan, menerapkan konsekuensi dan yang berhubungan dengan kesalahan. Jadi kita harus konsekuensinya apa, dihubungkan dengan kesalahan yang sesuai. Menerapkan disiplin yang masuk akal sesuai dengan usia anak. Dan kita tidak melihat, mengukur kapasitas usia anak. Tidak melakukan kekerasan baik fisik maupun melukai perasaan anak. Bagaimana cara menumbuh disiplin diri anak? Hindari memberi iming-iming agar anak mau berperilaku baik. Mendampingi anak tidak hanya pada saat sukses, tetapi juga pada saat sulit. Kadang-kadang anak memiliki kesalahan, itulah masa-masa sulit. Kita sebagai pendidik memotivasi dia. Jadi ada kalimat dalam disiplin positif, pujian yang tepat menjadi alat disiplin yang baik karena memberikan pengalaman belajar. Bagaimana cara berkomunikasi dalam disiplin positif? Ini yang sering kita alami. Hindari menggurui. Kita sebagai guru tidak boleh menggurui walaupun anaknya masih kecil. Mencerca. Tanpa kita sadari anak kita cerca. Memerintah. Jadi ada kalimat kalau kita mau memerintah, minta tolong. Kalau kita berbicara, bilang maaf. Biasanya itu yang diajari guru ke saya. Saya minta tolong, walaupun saya guru, tapi ada kalimat tolong, ada kalimat maaf. Sepele tapi sulit kadang-kadang diucapkan. Anjuran, menceritakan pengalaman, menyatakan situasi, memberikan pilihan. Ini yang dianjurkan, menceritakan pengalaman yang baik, menyatakan situasi yang baik, memberikan pilihan. Jadi biasanya kerjakan PR-mu, tapi dianjurkan ada 2 pilihan. Kerjakan PR sekarang atau 30 menit. Jadi anak akan belajar memilih. Sehingga dapat muncul kalimat disiplin positif fokus pada arahan bukan pada koreksi. Jadi mungkin saya sering mengarahkan, tapi kadang-kadang kita harus koreksi, saling mengoreksi diri kita dan siswa. Cara memberikan pujian dan kritikan, memahami kondisi anak, memberikan kritik yang baik. Ini ada contohnya. Berikan pujian yang tulus dan sopan, spontan pada perilaku baik anak. Membuat kesepakatan. Kita di guru penggerak pasti sebelum kegiatan kesepakatan. Kadang kita sebagai guru lupa kesepakatan di awal. Pokoknya ngajar selesai. Itu yang saya alami. Tapi kalau Bapak Ibu guru sampai ini. Dan yang terakhir, laksanakan kesepakatan secara terus-menerus dan terapkan aturan yang tepat saat ada pelanggaran. Yang terakhir, disiplin positif setiap hari berubah. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itu dari saya, materi saya cuma ini. Mohon maaf kalau lama, Bu Wahyu. Terima kasih. Nggak lama. Tidak ada jelas. Iya. Monggo, Terima kasih Pak Cahyo untuk materinya tentang disiplin positif. Bapak Ibu semoga tidak ini ya, mohon izin untuk meminta waktunya sedikit lagi karena masih ada beberapa materi yang akan disampaikan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu materi ketiga akan disampaikan oleh Ibu Rias tentang motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar. Kepada Ibu Rias dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Semoga masih tetap setia di sini dan semangat nggih Bapak Ibu. Baiklah, kali ini saya presentasikan tentang motivasi perilaku manusia. Sebentar. Ini. Nanti ada dua, motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, motivasi perilaku manusia yang dituliskan oleh Ki Hajar Dewantara melalui pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka dari cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, terkadang kita juga melakukan sesuatu yang untuk mendapatkannya apa yang kita mau. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain misalnya, atau untuk mendapat hadiah, atau untuk mendapatkan uang mungkin? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Nah, kita bahas di 3 motivasi perilaku manusia berikut ini. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi eksternal. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas? Iya Bu, monggo bisa lanjut. Baiklah, saya lanjut nih. Nah, biasanya untuk orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti itu. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, itu motivasi yang pertama. Nah, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, nggih. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, yang menurut mereka itu penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, ataupun imbalan. Nah, di sini motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini termasuk motivasi internal. Inilah tujuan disiplin positif. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, inilah tujuan dari disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi pada diri sendiri, diri pribadi. Nah, selanjutnya, ini. Kita menuju 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis nih, untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua yaitu belonging, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial.
kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, belonging. Ini anak-anak biasanya memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang tinggi. Biasanya yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang tinggi itu ingin disukai, ingin diterima oleh lingkungannya. Kan sering kan ya dalam kehidupan sehari-hari di kelas kita temui seperti itu. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangat penting. Biasanya itulah semangat untuk belajar ke sekolah, mungkin karena rasa cintanya terhadap teman-temannya itu. Dan yang ketiga yaitu power, penguasaan atau penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, jadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya ini selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru. Mereka bisa kecewa bila melakukan suatu kesalahan. Oke. Yang berikutnya adalah freedom. Freedom yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, ini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini kebebasan, kadang anak ingin bebas. Di sini wujud tindakannya itu bermacam-macam. Sering kita lihat, kita jumpai di lingkungan sekolah kita. Dan kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan ya, hidup tanpa kesenangan atau kenikmatan apapun itu sangat menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi itu biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang. Biasanya suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan. Bahkan saat bertingkah laku buruk pun kadang ada yang lucu gitu ya, kita anggap lucu. Kadang ini terjadi pada anak kelas rendah ya, kelas 1, kelas 2 gitu. Oke. Nah, di sini coba perhatikan deh Bapak Ibu, coba ada biasanya ini. Ibu guru bilang, "Aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi." Coba Bapak Ibu, ada yang tahukah ini termasuk kebutuhan apa? Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menjawab. Fun. Iya, fun di sini kebutuhan kesenangan Bu Ika. Iya. Ika, Yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, di sini termasuk kebutuhan apa, nggih? Mungkin ada yang tahu? Nah, di sini kebutuhan akan cinta dan kasih sayang ya, karena ingin diperhatikan oleh gurunya, karena punya jepit rambut baru. Ini yang ketiga. Ini mohon maaf nggih, mempercepat waktunya karena mepet waktunya terbatas. Yang ketiga, aku bosen, masa belajarnya cuman gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ada kan seperti itu siswa kita. Ini termasuk kebutuhan apa Bapak Ibu? Gimana? Kebutuhan freedom ya, ini kebebasan, kebutuhan akan kebebasan ya. Iya, yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapin, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dia kecewa karena gambarnya jelek malah ditunjukin. Di sini termasuk kebutuhan penguasaan. Power, menunjukkan penguasaannya. Kalau gambarnya jelek, seharusnya nggak ditunjukin tuh, dia kecewa. Gitu nggih, Bapak Ibu.
Mungkin bisa dilanjut dengan presentasi yang lain. Terima kasih sudah menyimak di sesi ini. Saya stop sharing ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rias untuk sharing materinya. Lanjut ke materi yang keempat ya Bapak Ibu. Mohon izin untuk materi yang keempat akan disampaikan oleh Bu Elo Fitria dengan materi posisi kontrol restitusi. Monggo langsung kepada Bu Elo, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Bu Wahyu sudah memberikan kesempatan kepada saya. Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Bapak Ibu peserta seluruhnya. Terima kasih atas kehadirannya. Jelas Bu Elo. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Elo Fitria dari SDN Polehan 3. Saya akan melanjutkan materi dari teman-teman yang tadi sudah menyampaikan di sesi sebelumnya. Saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang posisi. Nah, mohon izin untuk share screen. Ini sepertinya saya juga agak ada kesulitan ini untuk share screen. Sebentar. Sudah bisa dilihat papan layar saya? Sudah Bu. Sudah nggih? Sudah. Nah, gangguan. Nah, dari sini saya akan menyampaikan tentang posisi kontrol masih terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh ketiga pemateri kita yang di awal tadi. Saya melanjutkan, dalam menghadapi berbagai permasalahan di lingkungan sekolah, guru dapat mengambil berbagai macam tindakan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Nah, terkait dengan materi yang sebelumnya, misalkan ada masalah di kelas ataupun di lingkup sekolah, kita sebagai guru pasti akan otomatis akan berusaha menyelesaikan, mengambil tindakan, mengambil solusi untuk masalah yang terjadi. Nah, dalam hal tersebut kita sebagai guru tidak bisa menerapkan satu sikap atau menerapkan hukuman atau apapun dalam hal menyelesaikan masalah tersebut sama rata untuk semua masalah. Jadi dalam hal ini tanpa kita sadari kita menempatkan diri kita dalam beberapa posisi kontrol terhadap siswa atau terhadap anak yang sedang menghadapi permasalahan. Nah, di sini posisi kontrol yang akan kita laksanakan, bukan akan kita laksanakan ya, yang sering kita laksanakan. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah, kita sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kita dalam hal ini 5 posisi ini Bapak Ibu bisa menyadari, bisa mengingat ketika terjadi permasalahan dengan siswa, kita bertindak sebagai apa di sini. Nah, inilah yang pada kemudian hari nanti kita diarahkan mana sih posisi kontrol kita sebagai guru itu yang tepat, yang baik, yang sesuai untuk diterapkan ketika terjadi permasalahan di kelas ataupun di sekolah. Nah, yang pertama saya akan ngomong tentang guru yang memosisikan diri sebagai penghukum. Jadi saat terjadi permasalahan di kelas atau di sekolah yang melibatkan siswa, guru bertindak sebagai penghukum. Jadi kita langsung memberikan hukuman terhadap tindakan siswa. Ya, guru menegakkan disiplin ya terhadap siswa dengan menerapkan hukuman kepada siswa tersebut yang melakukan kesalahan. Nah, ini juga ada plus minusnya nggih Bapak Ibu. Jadi misalkan ketika siswa datang terlambat, oh kamu datang terlambat, ya udah kamu nggak boleh ikut jam pertama misalkan seperti itu, atau kamu berdiri di luar atau ini atau itu. Nah, kita sering sekali melakukan hal itu.
tanpa sadar bahwa kita ketika meletakkan diri kita sebagai penghukum, siswa akan merasa rendah diri, siswa akan merasa sedih. Nah, padahal kadang kita nggak menanyakan dulu kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Misalkan untuk siswa yang terlambat, ya harusnya kita meletakkan diri kita sebagai kita bertanya dulu kenapa kok terlambat, apa alasannya, mungkin seperti itu. Jadi nggak langsung serta-merta menjadi penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, ini kadang kita membuat orang merasa bersalah dengan beberapa ucapan-ucapan. Jadi saat menghadapi suatu permasalahan dengan siswa, seringkali kita mengatakan hal-hal yang kamu kok nggak kasihan sih sama Bu Guru. Misalkan dia berkelahi di kelas, kamu kok nggak kasihan sama temanmu yang dipukuli, atau bagaimana. Dengan berbagai macam permasalahan tersebut, kita mengucapkan hal-hal yang membuat si subjek tersebut merasa bersalah. Jadi siswa tersebut merasa diberikan tekanan dari guru, dari pendidik, supaya dia menyadari kesalahan tapi dia merasa bersalah. Padahal belum tentu juga kan seorang anak itu ketika menghadapi permasalahan dia yang bersalah. Kadang anak-anak itu malah seringnya tidak merasa bersalah dengan apa yang dilakukan. Yang ketiga, menempatkan diri sebagai teman. Nah, dalam menghadapi masalah, kita kalau terlalu sering menempatkan diri sebagai teman, memang kadang-kadang diperlukan ya, terutama untuk yang mengajar kelas-kelas tinggi atau mungkin yang di SMK, di SMP, kalau ingin dekat dengan siswa memang harus menempatkan diri sebagai teman. Tapi resikonya ketika kita terlalu dekat dengan siswa, menempatkan diri sebagai teman, kadang kurang diajeni gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika guru menempatkan posisi dirinya sebagai teman, siswa itu cenderung aman, dibelani. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia merasa dibela oleh si guru tersebut. Jadi kita perlu menempatkan diri, memilih kata-kata yang tepat ketika terjadi masalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi tidak siswa merasa dibelani oleh si satu guru. Kalau ada salah satu yang merasa dibela, pihak yang lain biasanya akan cenderung sakit hati karena yang pilih kasih. Nah, itu yang sering terjadi juga. Yang keempat adalah sebagai pemantau atau sebagai monitor. Memonitor itu berarti mengawasi. Jadi saat guru mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Perilaku pemantau, posisinya pemantau didasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi kita sebagai guru harus tahu konsekuensinya apa. Kalau siswa melakukan suatu tindakan, sudah harus ada konsekuensi yang disampaikan lagi kepada siswa. Misalkan, kamu tadi datang terlambat, kalau datang terlambat konsekuensinya apa? Jadi enggak serta-merta Bu Guru langsung memberikan, kamu datang terlambat, kamu berdiri saja di luar kelas, misalkan seperti itu. Jadi dikembalikan lagi kepada siswa, kesepakatan kelasnya seperti apa, bagaimana kalau misalkan ada siswa yang terlambat, bagaimana kalau ada siswa yang belum mengerjakan PR, atau bagaimana kalau ada siswa yang berkelahi. Nah, jadi dikembalikan lagi kepada siswa. Kita tanya siswa tersebut, apa konsekuensinya, apa yang akan jadi akibat kalau kamu melakukan hal tersebut, kalau kamu melakukan ini, melakukan itu. Jadi kita memberikan feedback kepada siswa, dikembalikan lagi supaya dia itu menyadari sendiri, oh saya tadi seperti ini, saya seharusnya nggak boleh seperti ini, berarti saya harus mengubah perilaku saya. Jadi kita menumbuhkan kepercayaan diri siswa dan juga kesadaran diri siswa. Nah, ini yang memang agak sulit, terutama kalau untuk anak-anak, terutama untuk yang anak masih kecil mungkin agak sulit kalau kita hanya menjadi pemantau atau sebagai memonitor perilaku siswa saja. Yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, inilah yang
tingkat yang lebih sulit lagi untuk dilaksanakan, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini terutama di kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 SD, ini yang akan sulit. Jadi, kalau guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kalau misalkan ada 2 orang siswa yang berkelahi, pada saat kita menempatkan diri sebagai manajer, kita mendukung apa? Mendukung siswa untuk menemukan solusi. Jadi bukan kita yang menyelesaikan masalahnya siswa. Jadi masalahnya siswa kayak kita kembalikan kepada siswa tadi sebagai memonitor, ya. Jadi kenapa kok berkelahi, mengapa kok melakukan itu, konsekuensinya apa, kita kembalikan kepada siswa supaya siswa itu memikirkan. Nah, setelah siswa memikirkan perilakunya, kita giring, kita ajak mereka untuk menemukan solusi. Mungkin dengan cara, nah kalau karena temanmu tadi habis kamu pukul, dia menangis, terus solusinya apa? Terus misalkan kepalanya benjol gitu. Nah, kita tanya kepada si pelaku tadi, solusinya apa untuk temanmu yang dirugikan tadi. Mungkin dia akan berpikir, ya dikasih minyak tawon, Bu. Seperti itu. Jadi sebagai manajer kita harus memiliki kemampuan menjadi teman sebagai pemantau dan sebagai manajer. Jadi kita harus bisa mengkombinasikan posisi kontrol yang lain ketika menghadapi siswa sehingga siswa tersebut mendapatkan kepercayaan diri, mendapatkan keyakinan terhadap pada perilakunya. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dari 5 posisi kontrol tersebut, kira-kira Bapak Ibu sekalian sudah pernah melaksanakan yang mana? Mungkin dari 1 sampai 5 sudah pernah melaksanakan ke-5 posisi kontrol. Okay? Nah, bisa jadi dalam praktek penerapan sehari-hari kita kembali ke posisi teman atau ke pemantau, atau mungkin seperti yang saya katakan tadi bisa beralih-alih, gonta-ganti. Okay? Nah, kita yang diharapkan kita adalah menjadi manajer di mana posisi murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Nah, inilah budaya positif yang ingin kita tanamkan, yang ingin kita bina, yang ingin kita terapkan di seluruh sekolah yang kepada putra-putri kita semua, termasuk siswa-siswi kita. Jadi pada dasarnya kita semua bisa menempatkan diri kita pada posisi kontrol yang terbaik, yang paling tepat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktu dan kesempatan kepada pembawa acara. Materi mungkin bisa dilanjutkan, Bu Wani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi akan saya lanjutkan. Perkenalkan Ibu, nama saya Halimatus Syadah, saya dari SDN Pandanwangi 1. Saya sebagai presenter terakhir. Bapak Ibu masih bisa fokus untuk mendengar sharing dari kelompok kami, nggih. Saya izin untuk presentasi. Apakah sudah bisa terbaca? Masih belum, Bu. Masih belum? Sudah, Bu. Sudah?
Baik, Ibu Bapak. Kali ini materi yang terakhir yaitu adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sebagai kelanjutan dari beberapa materi yang sudah kita dengarkan bersama dan kita pelajari bersama, dan disinilah sebagai puncaknya budaya positif itu kita terapkan di kelas. Baik, untuk yang pertama, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas dan apa saja tujuannya? Keyakinan kelas di sini tujuannya adalah memahami pentingnya keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik dalam sebuah sekolah atau kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas itu dibutuhkan? Nah, ini saya berikan contoh. Yang pertama, contoh saja yang biasa kita lakukan setiap hari. Contoh yang pertama adalah bagi pengendara roda 2. Mengapa kita melakukan peraturan? Menggunakan helm saat mengendarai motor, harus menggunakan sarung tangan, dan sekarang ditambahi dengan penggunaan masker dan helmnya harus SNI seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua, mengapa kita harus memakai masker dan rajin mencuci tangan setiap hari? Ini berlaku pada saat kondisi pandemi saat ini. Nah, keyakinan kelas ini tidaklah berbeda dengan peraturan kelas. Akan tetapi peraturan kelas buktinya adalah dan terbaca, dan itu sudah diterapkan oleh di semua sekolah, baik mulai dari kelompok bermain sampai dengan perguruan tinggi. Peraturan kelas itu dibuat bukan untuk dilanggar ya, tetapi peraturan itu adalah untuk dilaksanakan. Nah, untuk berbeda dengan keyakinan kelas, di sini tidak tertulis, tetapi bisa saja kita saja untuk menggunakan sticky note, kita tempelkan bagaimana membangun keyakinan kelas anak-anak untuk bisa siap pada saat pembelajaran. Ya, mulai dari pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Apa saja Bu contohnya? Bisa kita mulai kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas bagaimana? Nah, apabila jam pelajaran sudah akan dimulai, ada beberapa teman yang belum datang atau mungkin datang terlambat. Nah, bagaimana? Harusnya keyakinan kelas itu dibangun. Apakah anak yang terlambat datang tadi mendapatkan bullying, mendapatkan teguran dari guru? Tidak. Nah, kita buat keyakinan kelas supaya bagaimana anak yang merasa terlambat datang tadi merasa tidak takut, tetap bisa masuk kelas dengan kondisi hatinya nyaman, walaupun dia tahu bahwa dirinya adalah bersalah karena sudah salah, karena sudah terlambat untuk masuk ke dalam kelas. Nah, akan tetapi guru dan siswa lainnya harus dapat membangun keyakinan, kesepakatan kelas bagaimana supaya menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga anak-anak, guru pun juga dapat belajar dengan baik di dalam kelas dan tidak ada ketakutan, tidak ada guru sebagai sebagai pemerintah utama, tidak. Tetapi di sini kita sebagai fasilitator ya, guru juga membantu anak-anak untuk bisa merasakan nyaman pada saat pembelajaran, tidak horor ya, begitu. Kemudian, nah di sini ada materi dari Gozan 1998, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, peraturan di sini sebetulnya anak-anak itu merasakan nyaman. Peraturan dibuat anak-anak sudah hafal bahkan ya, apalagi mulai dari kelas 1 ya, dari kelas 1 sampai dengan peraturan yang dibuat sama, bahkan hafal di luar tanpa harus membaca. Nah, dari situlah di sini membangun keyakinan mereka supaya apa? Nah, dari peraturan tersebut dibangun secara keyakinan. Nah, saya tidak harus mematuhi peraturan ini karena harus disuruh, tetapi dari keyakinan mereka sendiri. Dan di sini saya berikan contoh bahwasanya yang pertama keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua kelas, semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas ke waktu. Nah, di sini
Contohnya tadi saya sudah mencontohkan adalah bagaimana kita pada saat bagaimana memperlakukan siswa yang terlambat. Nah, kemudian contoh lain, ya, contoh lain adalah yang pertama pasti di beberapa sekolah banyak sekali pembiasaan-pembiasaan karakter yang dilakukan, mulai dari pembiasaan religius, ya, kemudian nasionalisnya bagaimana, integrasinya bagaimana, gotong royongnya bagaimana. Nah, dari hal-hal tersebut, ya, kemudian dibangunlah keyakinan di kelas. Jadi contoh yang lain, misalkan ada aturan piket. Nah, aturan piket bagi yang piket pada hari itu datangnya lebih pagi, contoh saja, ya. Nah, kemudian ada 1 atau 2 siswa yang datangnya tidak tepat pada saat waktu piket, mungkin lebih siang. Nah, akhirnya anggota piket yang lain itu merasa rugi. Kok tidak terbantu, kenapa yang lain bisa datang siang, sedangkan saya pagi. Disitulah masalah muncul. Nah, bagaimana guru bisa membuat keyakinan kelas siswa tadi supaya apa? Tidak terpecah anggota piketnya. Ya, sehingga bahwasanya piket itu adalah bukan sebuah peraturan yang harus dilaksanakan detail seperti itu, tetapi bagaimana membangun dari hati nurani siswa bahwasanya piket adalah untuk kebersihan kelas, ya, kebersihan sebagian dari iman. Nah, akhirnya berintegrasi dengan kegiatan religiusnya, meningkatkan keimanan siswa. Nah, hal-hal tersebut itulah yang membuat keyakinan kelas ini perlu kita laksanakan setiap hari. Baik, akan saya jelaskan. Nah, ini adalah contoh bedanya peraturan dan keyakinan kelas, ya. Kalau peraturan di sini Bapak Ibu bisa melihat ya pada tabel tersebut, peraturan ini hampir semua sekolah sama, apalagi dengan musim pandemi seperti ini, ditambah dengan peraturan protokol kesehatan, wajib menggunakan masker, selalu sedia hand sanitizer, sebelum memasuki kelas harus cuci tangan terlebih dahulu, ya, menjaga jarak dan lain sebagainya, sampai kepada kegiatan ini ada bentuk kalimat dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Nah, hal-hal seperti itu. Peraturan yang ada di semua sekolah, saya yakin sama. Ini hanya beberapa contoh peraturan yang kami ambil. Nah, dengan keyakinan kelas, apa saja nilai yang wajib kita ambil? Nah, contoh 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelas yang diambil adalah rasa tanggung jawab. Nah, kemudian peraturan lain, dilarang mengganggu orang lain atau teman lain. Nah, maka keyakinan kelas ini adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan diambil adalah menghormati orang lain, komitmen pada Tuhan. Nah, hal-hal seperti ini. Nah, ini dilakukan kelas-kelas kecil ya, kalau di sekolah dasar, jangan berlari di kelas atau koridor. Biasanya kalau ada di kelas, kelasnya itu bangunannya bertingkat, biasanya anak-anak yang, berada di kelas tingkat itu akan banyak yang sering lari-lari. Nah, di sini keyakinan kelas yang dibangun apa? Keselamatan dan keamanan. Selain anak-anak yang berada di tingkat atas, juga keselamatan bagi anak-anak yang di tingkat bawah. Nah, di sini keyakinan kelas di sini dibangun supaya siswa mengerti, oh peraturan ini tuh harusnya bagaimana, keyakinan yang harus saya perbuat itu seperti apa. Merasa yakin bahwasanya peraturan itu tidak memberatkan, ya, begitu. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini saya memberikan contoh beberapa kegiatan di sekolah yang termasuk ke dalam bagaimana membangun keyakinan ya. Kegiatan kita contohnya aja kan anak-anak sudah waktu pelaksanaan kegiatan AKM kemarin, anak-anak melakukan kegiatan dengan menggunakan bantuan IT seperti komputer di sekolah. Nah, peraturan yang harus dilaksanakan adalah harus menjaga ketertiban, kebersihan, dan otomatis tidak sering bergurau karena apa? Belajarnya menggunakan IT komputer yang harus dijaga, ya. Nah, di sini keyakinannya adalah komputer ini bukanlah makhluk yang menegangkan, bukan makhluk yang horor. Dia harus bisa kita ajak kerjasama supaya anak-anak pun juga nyaman. Di sini harus dibuat keyakinan kelas bagaimana anak-anak merasa nyaman menggunakan IT tersebut. Kemudian ada contoh yang berikutnya adalah kegiatan budaya lokal. Nah, bisa kita ambil dari muatan budaya di sini mengambil tema yang berhubungan dengan mengangkat budaya lokal. Di sini sebagai contoh
kegiatan anak-anak, yaitu pada saat kegiatan adalah untuk praktikum kegiatan menari, ya menari tradisional. Nah, di sini kesepakatan bersama, keyakinan kelas bersama bagaimana? Di sini adalah tidak menggunakan kostum tari tradisional. Nah, dikarenakan satu mungkin faktor biaya, ya, kemudian ribetnya, riwahnya memakai kostum. Nah, akhirnya kita sepakati menggunakan baju olahraga. Nah, di sini adalah muncul keyakinan bersama bahwasanya tarian apapun dapat ditarikan tanpa harus menggunakan kostum, seperti itu. Dan juga dengan menggunakan seragam olahraga seperti ini akan muncul kerjasama yang baik. Bagaimana supaya walaupun menggunakan baju olahraga tetap bisa tampil dengan baik menggunakan properti yang lain untuk mendukung penampilan mereka. Nah, kemudian kegiatan yang di pojok bawah ini adalah kegiatan religius, ya. Semua sekolah saya yakin melaksanakan juga, baik itu dari jenjang yang paling bawah sampai tinggi. Di sini kami mencontohkan dari sekolah dasar. Di sini adalah pembiasaan sholat duha. Pada saat ini kegiatan sebelum pandemi kita bisa melaksanakan, dan untuk saat ini kegiatan pandemi bisa kita laksanakan, tetapi kita mengatur jarak di dalam musola atau di dalam masjid sekolah, sehingga pelaksanaan kegiatan pembiasaan religius sholat duha dapat tetap dilaksanakan walaupun dalam situasi pandemi. Kemudian contoh yang di bawah ini adalah kegiatan untuk praktikum di dalam kelas dengan menggunakan mode role playing, ya, dengan belajar bermain, tetap menggunakan masker, ya, walaupun kita berkelompok dan menjaga jarak itu wajib tetap menggunakan masker. Dan di sini keyakinan kelas yang dapat dimunculkan adalah rasa tanggung jawab, ya, rasa tanggung jawab dan juga gotong royong antar kelompok. Nah, tanggung jawabnya bagaimana? Walaupun dalam bermain, dalam belajar, di dalam kelas maupun di luar kelas, tetap protokol kesehatan itu yang paling utama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam restitusi, adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut Gosen 2004. Nah, di sini, 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah 1, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran. 4, menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, cara untuk memperbaiki diri. 7, fokus pada karakter. 8, fokus pada solusi. Dan 9, kembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu menemukan kegiatan anak-anak kemudian yang menimbulkan ada sedikit perselisihan, pertengkaran. Nah, di situ misalkan Bapak Ibu mengambil, tadi kan beberapa contoh sudah diberikan oleh Bu Rias dan Bu Elok juga, ya, sebagai hukum. Nah, katakan sebagai penghukum. Nah, bukan sebagai penghukum di sini, tapi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh anak-anak tadi. Nah, untuk bagaimana menemukan solusinya. Jadi mengembalikan lagi beberapa murid yang melakukan kesalahan, ya, kita panggil secara khusus, tidak di depan teman-temannya, ya, kita panggil di ruangan tertentu, kemudian kita tanya beberapa anak yang melakukan tindakan tadi, kemudian kita tanya, kita detail bagaimana awal cerita sampai pada terjadi kejadian seperti itu. Nah, di situ kita cari solusi bagaimana untuk memecahkan masalah yang akhirnya menimbulkan keributan pada anak-anak. Nah, di sini adalah faktornya adalah untuk mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Maksudnya di sini adalah kita mencari jalan keluar supaya tindakan ini tidak diulangi lagi, dan untuk mendasari tindakan-tindakan berikutnya dan menjadikan pembelajaran bagi teman yang lain. Sehingga melakukan kegiatan tindakan tadi tidak merasa salah sepenuhnya dan juga tidak merasa dibenarkan sepenuhnya. Di sini harus seimbang, guru memposisikan diri bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk mengembalikan rasa percaya diri siswa dalam memperbaiki hubungan dari tindakan yang sudah diperbuat. Nah, selanjutnya di dalam segitiga restitusi ini kita sebenarnya sudah melakukan, Bapak Ibu, saya yakin itu, cuma akan tetapi Bapak Ibu mungkin yang lain baru mendengar apa istilah restitusi, ya. Nah,
yang saya jelaskan tadi juga adalah mendasari dari semua kegiatan yang mempengaruhi keyakinan dan juga budaya positif yang kami share pada hari ini. Nah, semua dari kegiatan yang kita lakukan adalah untuk bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif tidak hanya sesuai dengan karakter dan juga apa namanya, PPK yang biasa kita lakukan itu, tetapi budaya-budaya positif yang diambil dari kegiatan siswa yang sangat sederhana bisa menjadikan keyakinan kelas bagi anak-anak. Nah, di sini semuanya adalah tujuannya untuk membuat murid merasa identitasnya itu adalah tetap stabil. Jadi tidak merasa sebagai seseorang yang disalahkan terus atau seseorang yang merasa menang terus. Tapi di sini kita harus bisa menarik kesimpulan dari penyelesaian masalah. Nah, di sini validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Di sini ada beberapa contoh, Bapak Ibu bisa membacanya ya. Dan juga di sini adalah hubungan secara tidak langsung ya dari kegiatan segitiga restitusi ini. Nah, jadi di sini adalah membangun keyakinan pada siswa bahwasanya jadilah manusia yang beradab pastinya, membangun diri, membangun stabilitas keyakinan supaya stabil, bagaimana juga bisa membangun kepercayaan diri dengan teman-teman, bisa menarik perhatian gurunya dan apakah ini bisa dilakukan pendidik? Bisa. Ya, bisa dilakukan. Kita sebagai pendidik juga pastinya juga pernah mengalami kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang mungkin dikatakan itu negatif ya kepada siswa dan itu bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semuanya. Bapak Ibu, materi yang saya sampaikan kali ini adalah sebagai terakhir ya, pusat dari semua kegiatan di aksi 1.4 kami. Saya izin stop sharing dulu. Nah, Bapak Ibu, oke, Bapak Ibu masih mendengar suara saya ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada kami buka, mungkin ada satu saja nggih melihat ke kondisi. Ada satu mungkin dari Bapak Ibu yang ingin berbagi, sharing, atau mungkin ingin menanyakan beberapa materi yang kami berlima sampaikan saat ini, kami persilahkan. Silakan untuk raise hand atau silakan mikrofonnya. Monggo Bapak Ibu, satu orang saja. Silakan untuk raise hand. Atau mungkin cukup? Oke, Bu. Mungkin Bagaimana cukup Bapak sekian Ibu? Bu. Oke. Sampun. Baik, kalau begitu terima kasih sekali Bapak Ibu 18 ya sekitar 18 peserta Google Meet kali ini. Semoga kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat. Kemudian terima kasih sekali kami diizinkan untuk bisa berbagi, ya bisa sharing dengan Bapak Ibu semuanya dengan kelima sekolahan ini. Dan alhamdulillah reaksi Bapak Ibu positif sekali dan ini membangun kami dari para CGP angkatan keempat. Alhamdulillah kami berada di bawah binaan dari pendamping praktik kami dari Bapak Budi dari SMA 9 yang kali ini juga ikut bergabung di dalam kegiatan Meet ini dan juga kepada Ibu fasilitator kami. Baik Bapak Ibu, semoga kegiatan kami kali ini dapat membantu Bapak Ibu juga yang ingin belajar apa sih guru penggerak, apa saja sih kegiatannya, apakah terlalu sulit, apakah terlalu mudah, apakah harus berhubungan dengan IT terus. Nah, inilah salah satu dari kegiatan kami dan memang kegiatan kami terutama dibuat kelompok ini adalah untuk menciptakan kerjasama yang baik dari para individu supaya menciptakan guru penggerak yang terbaik juga sebagai angkatan keempat supaya kami juga bisa lulus angkatan yang pertama. Terima kasih Bapak Ibu hadirin semuanya pada Google Meet kali ini dan juga para pemateri. Sampai jumpa lain kesempatan. Saya mohon
diri saya sebagai penutup acara di sini dan juga keempat teman saya sebagai pemateri dan juga ada pendamping praktik saya. Kami mohon diri dan terima kasih sebanyak-banyaknya kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ya keterlambatan dan kesalahan teknis dari kami. Ya, Bapak Ibu, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, bisa langsung live. Terima kasih. Terima kasih Bu. Rekornya sudah Bu Ima. Bisa diakhiri, Bu. Ini tadi Bu Wahyu apa Bu Ima yang merekod? Bu Ima. Bisa di close Bu. Rekodnya bisa disimpan.